semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina dan saya Eria. Kembali lagi di podcastnya kita. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang salah satu model dalam ilmu keperawatan jiwa, yaitu model suportif terapi atau terapi suportif. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, menurut Karina, apa sih pengertian terapi suportif itu kalau dalam dunia keperawatan jiwa? Oke, baiklah. Ini bukan menurut saya pribadi ya. Ini menurut Palmer 2011. Pengertian dari terapi suportif itu yaitu merupakan psikoterapi yang ditujukan untuk klien baik secara individu maupun secara kelompok yang ingin mengevaluasi diri, melihat kembali cara menjalani hidup, mengeksplorasi pilihan-pilihan yang berbagai bagi individu maupun kelompok, dan bertanya kepada diri sendiri hal apa yang akan dicapai untuk kedepannya. Nah, itu kan menurut Palmer ya. Kalau menurut sumber lain itu ada nggak sih? Kalau menurut dari sumber lain yang pernah saya baca di buku, yaitu terapi suportif itu merupakan jenis terapi psikologis yang bertujuan untuk membantu klien agar dapat berfungsi lebih baik dengan memberikan dukungan secara pribadi. Kalau secara umum, terapis tidak meminta klien untuk berubah, melainkan terapis bertindak berbagai pendamping yang memungkinkan klien untuk merefleksikan situasi kehidupan mereka dalam lingkungan dimanapun mereka diterima. Terapi suportif dilakukan dengan beberapa pendekatan psikoterapi. Nah, itu kan menurut Palmer ya. Kalau dari sumber lain itu ada nggak sih? Kalau dari sumber lain itu yang pernah saya dapat itu yang pernah saya baca di buku, yaitu terapi suportif itu merupakan jenis terapi psikologis yang bertujuan untuk membantu klien agar dapat berfungsi lebih baik dengan memberikan dukungan secara pribadi. Kalau secara umumnya, terapis tidak meminta klien untuk berubah, melainkan terapis bertindak sebagai pendamping yang memungkinkan klien merefleksikan situasi kehidupan mereka dalam lingkungan di mana mereka berada. Jadi begitu ya. Katanya sih terapi suportif itu dapat mengarah pada peningkatan adaptasi, fungsi interpersonal, kestabilan emosi, ketahanan dalam mengatasi masalah, dan meningkatkan harga diri. Bentuk terapi itu seringkali paling berguna dalam mendukung pasien melalui masa krisis ya. Tetapi juga bisa efektif dalam mencapai keuntungan dalam jangka panjang berkaitan dengan situasi kronis. Itu benar gak sih? Oh iya, benar sekali itu. Adapun teknik-teknik dalam terapi suportif mencakup 9 teknik, yaitu yang pertama itu bimbingan, yang kedua manipulasi lingkungan, yang ketiga itu eksternalisasi perhatian, yang keempat sugesti atau prestis, yang kelima itu yaitu keyakinan, yang keenam itu dorongan dan paksaan, dan yang ketujuh itu persuasi, yang kedelapan pengakuan dan penyaluran, dan yang kesembilan itu terapi kelompok. Nah, itu kan tadi ada 9 teknik ya. Bisa nggak dijelasin satu persatu dari mulai yang pertama sampai ke 9 tadi? Oke, baiklah. Yang pertama itu yaitu bimbingan ya. Bimbingan itu yakni prosedur pemberian pertolongan secara aktif dengan cara memberikan fakta dan interpretasi dalam bimbingan pendidikan, pekerjaan, hubungan sosial, dan bidang-bidang kesehatan. Untuk yang kedua itu manipulasi lingkungan, yakni usaha untuk menyelesaikan problem-problem misional klien dengan cara menghilangkan atau mengubah unsur-unsur lingkungan yang tidak menguntungkan. Untuk yang ketiga itu eksternalisasi perhatian, usaha untuk mengalihkan perhatian klien yang mengalami depresi dengan jalan memberikan dorongan agar klien dapat memulai lagi aktivitas yang pernah disenanginya ataupun mengembangkan kesenangan baru atau mengisi waktu segangnya. Jenis-jenisnya itu eksternalisasi perhatian antara lain tahap kerja terapi musik, seperti terapi musik, terapi gerak dan tari, terapi syair, terapi sosial.
Untuk yang keempat itu sugesti atau presti, usaha terapis untuk mensugesti klien, memberikan pengaruhan psikis tanpa daya kritik. Untuk yang kelima itu meyakinkan kembali. Terapi ini biasanya menyertai pada saat terapi klien yang merasa dicengkam oleh rasa takut yang irasional perlu ditangani dalam dihibur. Terapis perlu mendiskusikan ketakutan-ketakutan tersebut secara terbuka dengan klien untuk menjelaskan bahwa ketakutan itu tidak rasional atau tidak berdasar. Untuk yang keenam itu dorongan dan paksaan. Dengan memberikan dorongan untuk menstimulasi perilaku klien sesuai yang diharapkan, di antaranya dengan cara klien diberi tugas untuk melawan impuls-impuls yang menimbulkan neurotik, berusaha menghilangkan atau mengurangi inner drive klien sampai di bawah titik kritis. Untuk yang ketujuh itu persuasi, mendasari diri pada anggapan bahwa dalam diri klien mempunyai sesuatu kekuatan untuk proses emosinya yang patologis dengan kekuatan dan kemampuan ataupun dengan menggunakan comoan sensinya sendiri. Sebab pada umumnya orang yang menderita gangguan jiwa dalam keadaan intelek tertutup dengan emosinya. Untuk yang kedelapan itu pengakuan dan penyaluran. Dengan cara mengeluarkan isi hati kepada orang lain, pendekatan ini untuk mengurangi tekanan yang ada pada klien tersebut. Sebab dengan adanya pengakuan dan penyaluran maka segala rasa tertekan yang mengganjal dapat dilepaskan. Dan untuk yang kesembilan itu terapi kelompok yang berfungsi sebagai pemberian inspirasi dari klien lain yang memiliki problem sejenisnya. Ya, berarti cukup menarik juga ya model suportif terapi ini. Nah, biasanya setiap model itu ada contohnya nih. Kalau boleh tahu apa aja sih contoh dari terapi suportif itu? Kalau untuk contohnya itu kita bisa misalkan memberikan arahan. Itu yang pertama itu memberikan arahan, yang kedua itu memberikan motivasi, dan yang ketiga itu memberi semangat. Sebenarnya itu dari teknik-teknik tersebut sudah dijelaskan semuanya. Di situ juga mencakup dari contoh-contoh tersebut. Terima kasih penjelasannya, Karina. Jadi dalam terapi suportif ini kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu penerapan terapi suportif ini bisa membantu individu dalam meningkatkan kemampuan memanajemen emosi subjek, yaitu subjek memperlihatkan perubahan kemampuan memanajemen emosinya seperti lebih berani, tenang, tidak merasa bersalah, dan bersabar, dan juga senang dalam melakukan hal apapun. Ya, betul sekali. Oke, saya ucapkan kembali terima kasih kepada Karina. Mungkin itu saja pembahasan di podcast kita kali ini. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan podcast dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.